I will work ceaselessly Saya akan bekerja tanpa henti katanya. until Hingga Israel diakui oleh Republik Indonesia, teman-teman. Seorang tokoh NU dengan terang-terangan mengatakan keinginannya hingga Israel diakui oleh Republik Indonesia. Gimana pendapat kalian setelah menyimak langsung video dan ini bocor, teman-teman? Sudah tersebar kemana? Salah seorang tokoh besar ya, penting dari NU ternyata pernah mengucapkan statement seperti ini. Orang-orang yang selama ini, oknum-oknum yang selama ini menuduh Salafi Wahabi itu di backing Yahudi, buatan Yahudi, by design Yahudi, ya, dekat sama Yahudi. Faktanya ya, buat orang yang ngomong kayak gitu ya, kalian ditampar dengan fakta ini. Gimana? Mau bantah? Mau bantah? Ya, ini fakta yang harus Anda terima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, ada beberapa video yang dari kemarin ya, banyak netizen minta saya untuk membahasnya. Namun saya berusaha untuk menghindari. Ya, karena saya tidak tahu apakah berita ini valid atau tidak. Apakah berita ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, teman-teman. Tetapi setelah ada beberapa bukti, ya beberapa video malahan ya, beberapa video yang menunjukkan kedekatan antara oknum tokoh-tokoh NU ini dengan orang-orang Yahudi. Dan ini ternyata sudah berlangsung puluhan tahun, teman-teman. Bukan baru-baru ini, karena kemarin viral kan yang kelima pemuda NU itu ya, yang datang kepada Israel, datang ke sana untuk melakukan diskusi, dialog, atau apalah itu katanya. Ya. Karena mereka ini orang-orang filsuf, jadi harus mengedepankan diskusi atau apa begitu ya. Setelah saya membaca-baca artikel ya, berita dari kejadian itu, malah semakin miris. Bukan semakin membenarkan tindakan mereka, dan malah kita semakin dibukakan. Setelah banyaknya fitnah dari oknum-oknum Kiai NU, ya katanya kita lihat di balik Wahabi itu ada Yahudi katanya. Mereka dibiayai Yahudi, mereka dekat dengan Yahudi. Mereka itu sejatinya buatan Yahudi. Ya sampai ada fitnahan begitu, teman-teman. Tetapi Allah bukakan ya, Allah langsung bukakan di hadapan kita siapa yang mesra dengan Yahudi. Siapa juga yang dekat dengan Yahudi. Bahkan sering berangkul-rangkulan, ya. Bahkan ikut ibadah mereka. Kita simak fakta-faktanya agar kita tidak berbicara tong kosong di sini, teman-teman. Langsung ke videonya. like to dedicate this Ya, kita lihat di sini, teman-teman, kan di sini ada tulisannya pidato Gus Dur saat menerima medali keberanian dari organisasi besar HAM Yahudi pada tahun 2008 ini ya, teman-teman. Video pertama yang menjawab rasa penasaran saya, tanda tanya saya adalah Gus Dur. Ya, dimana Gus Dur ini memberikan statement yang sangat mengejutkan ya. Bagaimana beliau ini sangat membanggakan Yahudi. to my deceased friend, Kepada sahabat saya yang telah meninggal, katanya. Ramin, a Jew who shared with me seorang Yahudi yang berbagi tempat tinggal dengan saya selama 4 tahun, katanya. for 4 years. The Kabbalah, Kabbalah, Talmud, dan segalanya. the Talmud, and everything. I will work ceaselessly Saya akan bekerja tanpa henti, katanya. until Hingga Israel diakui oleh Republik Indonesia, teman-teman. Gimana coba ya, saya pribadi cukup kaget ya, ternyata ada video dari almarhum Gus Dur yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Dan ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu ya, belasan tahun. Seorang tokoh NU dengan terang-terangan mengatakan keinginannya hingga Israel diakui oleh Republik Indonesia, teman-teman. Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important Ya, ini penting katanya. Ini penting. Kenapa? because if we are like to be an honest people, Karena jika kita ingin menjadi orang yang jujur, dedicated to openness, then we have to yang berdedikasi pada keterbukaan, maka kita harus mengakui Israel. La acknowledge quwwata illa billah. Israel. There is no other way. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, teman-teman, kata beliau ya. Katanya tidak ada jalan lain, kata Gus Dur ya, selain harus mengakui Israel. Sehingga harus diakui Israel di negara ini, Republik Indonesia. Coba, gimana pendapat kalian setelah menyimak langsung video dan ini bocor, teman-teman? Ya, sudah tersebar kemana-mana.
salah seorang tokoh besar ya, penting dari NU, ternyata pernah mengucapkan statement seperti ini. Gimana pendapat kalian? Coba kalian komen saja ya di kolom komentar. Terserah unek-unek kalian, coba komen. Ini fakta teman-teman. Fakta, lagi-lagi fakta yang terbuka di hadapan kita semua. Mau tidak mau harus kita terima. Dan mau tidak mau harus kita berani mengatakan bahwa ini salah atau ini benar. I know this will make Saya tahu ini dapat membuat the current para fundamentalis saat ini di Indonesia murka. fundamentalists in Indonesia very angry because if we Karena jika not kita tidak frank. berterus terang, they are not honest to ourselves. kita tidak jujur pada diri sendiri. Kita tidak jujur pada diri sendiri, katanya teman-teman. This is very important. Very important, sangat penting ya teman-teman, katanya, kata beliau. Ini sangat penting katanya. Ya, karena kan ketika Indonesia ini resmi merdeka teman-teman, ada statement di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tetapi yang terjadi di Palestina apa? Masih penjajahan. Ketua PBNU tahun 2018 tengah mengikuti kaulukum, ibadah pada kitab Talmud Yahud. Coba kita simak teman-teman. Jadi ini kayak videonya kayak semacam seremonial ya, peribadatan mereka ini orang-orang Yahudi. Ini saya pernah posting sebenarnya kemarin ya teman-teman. Udah bagi teman-teman yang belum sempat lihat ya, ini sangat berguna untuk Anda ketahui. Nanti di akhir video Anda akan kaget ya. Di antara peribadatan mereka, seremonial ibadah orang-orang Yahudi ini ada siapa? Ya, kalian akan kaget. Coba kita lanjut. Oke. Dan banyak orang ini ya teman-teman. Memang betul ya teman-teman ya, bahwa dalam hadis kan sudah jelas ya, bahkan di dalam Al-Quran ya, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang sampai kita ini orang-orang Muslim mengikuti milah mereka, mengikuti kebiasaan mereka, mengikuti agama mereka teman-teman ya. Ini bukan kata saya, ini kata Allah ya, ini kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya mereka tidak akan pernah ridho sampai kita ini masuk ke dalam agama mereka, selangkah demi selangkah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma musta'an. Itu kan. Gimana teman-teman? Nggak asing kan wajahnya? Ya, inilah salah satu oknum, lagi-lagi oknum tokoh besar NU teman-teman. Ya, saya nggak perlu sampaikan ya, beliau ini sekarang posisinya sebagai apa. Ya, kalian sudah tahu lah. Ini ada satu, ada dua. Dan ini orang ada di antara mereka yang lagi merayakan peribadatan orang-orang Yahudi, entahlah seremoni atau apalah itu. Tetapi ini orang ada di sana. Orang-orang yang selama ini, oknum-oknum yang selama ini menuduh Salafi, Wahabi itu di backing Yahudi, buatan Yahudi, by design Yahudi, ya, dekat sama Yahudi. Faktanya, ya, buat orang yang ngomong kayak gitu ya, kalian ditampar dengan fakta ini. Gimana? Mau bantah? Mau bantah? Ya, ini fakta yang harus Anda terima. Dan ini sekaligus memperjelas dan memberikan kita kejelasan ya teman-teman, bahwa siapa sebenarnya yang dekat dengan Yahudi, siapa sebenarnya yang mesra dengan Yahudi. Ini pantas saja ya, dia ketika bertemu dengan Presiden Israel bersalaman seolah-olah bertemu dengan saudara, seolah-olah dia bertemu dengan orang yang dia cintai begitu. Astagfirullah. Ketika dunia sedang bersedih melihat penjajahan, melihat penindasan, melihat perang yang terjadi di sana, dia sebagai tokoh NU katanya masih menyempatkan diri datang ke sana, berangkulan, duduk manis, makan bersama, tertawa lepas, foto bareng, disebar. Padahal kita bisa menyaksikan sendiri betapa beringasnya mereka terhadap orang-orang Palestina. Ya, saya di sini bukan membicarakan NU ya, tetapi oknum-oknum yang ada di dalam NU-nya ya. Lihat, apa yang kalian dapat dari video ini? Apa yang kalian tangkap? Haruskah kita diam? Ya, haruskah kita diam melihat fenomena seperti ini? Apakah kita hanya akan menyaksikannya saja?
melihat dari kejauhan, ya lalu menganggap ini biasa saja. Sudah terlihat jelas fitnah yang disampaikan oleh oknum-oknum kiai dari NU untuk menjatuhkan dan menyerang Salafi. Bahwa mereka itu katanya disokong oleh orang-orang Yahudi lah. Ya tetapi apa faktanya? Bisa kita lihat sendiri bahwa oknum-oknum dari kalian lah kebanyakan yang bermesraan dengan mereka. Ya gak perlu dilanjutkan lagi ya teman-teman. Hanya bikin sakit hati ya. Hanya bikin sakit hati. Tetapi sebagai penutup, ya, coba kita simak satu video yang akan menyadarkan kalian. Golongan Wahabi yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, Golongan Wahabi yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, ya. yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Didukung, difasilitasi oleh musuh-musuh Islam katanya. Orang Wahabi itu teman-teman katanya didukung sama orang musuh-musuh Islam, Yahudi katanya teman-teman. Oke. Pendiri Wahabi bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, wala quwwata illa billah. Tidak perlu dilanjut ya teman-teman. Faktanya sudah jelas. Dari awal tadi, dari Gus Dur sampai ke Ketua PBNU 2018. Mantap.